Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bunga Fakih, Cantika Nanda Permata, Christine, Dewi Ayu Diah Pitaloka, Dea Fitri Ayuningtyas, dan Firyalhana Sapitri. Di sini kami akan memaparkan materi unit 2, yaitu tentang karakteristik dan perbedaan individu. Langsung saja pada materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Karakteristik dan perbedaan individu. A. Individu dan karakteristiknya. 1. Pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sebagaimana dikenal adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir atau Homo sapiens. Makhluk yang berbentuk Homo faber, makhluk yang dapat dididik Homo educandum, dan seterusnya. Berbagai pandangan itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks. Bangsa Indonesia menganut pandangan bahwa yang dimaksud manusia secara utuh adalah manusia sebagai pribadi yang merupakan pengejawantahan menunggalnya berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antara berbagai segi, yaitu antara segi individu dan sosial, jasmani dan rohani, dan dunia dan akhirat. Keseimbangan hubungan tersebut menggambarkan keselarasan hubungan antara manusia dengan dirinya, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam sekitar atau lingkungannya, dan manusia dengan Tuhan. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Dea Fitri Ayuningtyas. Di sini ada pengertian individu. Individu berarti tidak dapat dibagi atau undivided. Tidak dapat dipisahkan, yaitu keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Seseorang berbeda dengan orang lain karena ciri-cirinya yang khusus itu. Menurut Kamus Eccles and Saddeley, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan, dan oknum. Selanjutnya, berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa pertumbuhan-pertumbuhan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Jadi, anak dibantu oleh guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya untuk memanfaatkan kapasitas dan potensi yang dibawanya dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang diinginkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Bunga Fakih. Selanjutnya ada karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan, heredity, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Natur dan nurtur merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, karakteristik merupakan sifat-sifat kewajiban, akhlak, budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku Kementerian Pendidikan Nasional 2010. Karakteristik dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan yang membedakan setiap orang dengan orang yang lain, serta diwujudkan dan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku budi pekerti, nilai-nilai karakteristik mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungan dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa, dan alam sekitar. Nilai-nilai karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Akan dijelaskan oleh teman saya, Dewi Ayu.
Nilai-nilai karakteristik diantaranya adalah A. Yang berhubungan dengan Tuhan, beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, berdisiplin, pemaaf, pemurah, penyayang, mawas diri, pengabdian, berpikir jauh ke depan, tawakal, ikhlas, sabar, amanah, dan beradab. B. Yang berhubungan dengan diri sendiri, bekerja keras, berani, memikul resi maaf, pemurah, berdisiplin, berhati lembut atau berempati, berpikir matang, berpikir jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bersikap instruktif, bertanggung jawab, bijaksana, cerdik, cermat, dinamis, efisien, gigih, hemat, jujur, berkemauan keras, kreatif, mandiri, mawas diri, menghargai karya orang lain, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemaaf, pemurah, pengabdian, pengendalian diri, produktif, rajin, ramah tamah, rasa kasih sayang, rasa percaya diri, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, tertib, sportif, susila, tangguh, tegas, tekun, tepat janji atau amanah, dan terbuka. C. Yang berhubungan dengan keluarga, bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, menghargai kesehatan, menghargai waktu, tertib, pemaaf, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, sabar, setia, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat janji atau amanah, dan terbuka. D. Yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa, bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bertenggang rasa atau toleran, bijaksana, cerdik, cermat, jujur, berkemauan keras, lugas, setia, menghargai kesehatan, menghargai waktu, pemurah, pengabdian, ramah tamah, rasa kasih sayang, rela berkorban, adil, hormat, sportif, susila, tegas, tepat janji atau amanah, dan terbuka. E. Yang berhubungan dengan alam sekitar, bekerja keras, berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, pengabdian, mencintai lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya, B. Perbedaan individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang per orang atau perseorangan. Sifat individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang perorangan, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka, perbedaan dalam perbedaan individual menurut Langdon menyangkut variasi yang terbaik, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Next. Gary 1963 mengategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan fisik, jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, bentuk mata, warna kulit, rambut, pendengaran, penglihatan, nada suara, bau badan, kemampuan bertindak, golongan darah, kecepatan lari, kecepatan renang, tinggi loncatan, dan semacamnya. Yang kedua, ada perbedaan sosial. Status ekonomi, agama, kelompok keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Yang ketiga, perbedaan kepribadian. Ada watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, dan sejenisnya. Dan yang keempat, perbedaan inteligasi dan kemampuan dasar. Ada tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu, dan kurang mampu. Yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Ada sangat cakap, kurang cakap, atau sangat pandai, kurang pandai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana. Poin yang keenam yaitu perbedaan kognitif.
Perbedaan kognitif yaitu kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh integrasi individu. Poin ketujuh, perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Poin ke-8 yaitu perbedaan individu dalam kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Karena kematangan pertumbuhan fisik dan kemampuan berpikir tiap orang berbeda-beda, maka kecakapan motorik setiap individu berbeda-beda pula. Poin yang ke-9, perbedaan dalam latar belakang. Latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi sosial, ekonomi maupun sosiokultural individu adalah berbeda-beda. Demikian pula lingkungan sosial maupun lingkungan fisik memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Dengan demikian, latar belakang individu berbeda satu dengan yang lain. Yang selanjutnya, poin ke-10, perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Bila tidak dapat merangsang dan pemupukan, maka bakat tidak dapat berkembang secara maksimal, malah mungkin tidak berkembang sama sekali. Disinilah letak penyebab adanya perbedaan bakat individu. Poin yang ke-11, perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat ditentukan oleh pengaruh latar belakang keluarga dan lingkungan. Sikap apatis, pemalu dan kurang percaya diri akibat dari kesehatan yang kurang baik, cacat tubuh, dan latar belakang yang miskin, pengalaman mempengaruhi perkembangan pemahaman dan ekspresi diri. Inilah yang mengakibatkan kesiapan belajar individu berbeda-beda. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.